Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat data semua. Jumpa lagi dengan channelnya Mas Wildan pada siang hari ini ya. Tadi malam baru rilis update Dapodik versi 2020-2021B ya, versinya 2021B ya, tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil. Nah, untuk kali ini nanti akan saya membahas tuntas apa sih update-nya, apa saja perbaikannya, cara nginstalnya, troubleshooting ketika update patch 2021B, kenapa nama kepala sekolah di manajemen pengguna tidak muncul. Nah, nanti akan saya jelaskan semua. Baik, sebelum saya jelaskan lebih jauh, jangan lupa minta like, share, subscribe, dan komennya karena itu gratis ya. Baik, langsung saja. Update rilis patch versi 2021B. Nanti teman-teman bisa download sendiri di laman dapo.kemdikbud.go.id. Nanti tampilan seperti ini ya. Ketika buka nanti langsung aja klik rilis pembaruan versi Dapodik 2021B. Ini diklik berita baca selengkapnya. Nanti teman-teman bisa mendownload aplikasinya, jadi tinggal download saja. Setelah di-download, ini ya, buka portal Dapodik, dibuka baca selengkapnya, lalu di-download. Waktu mendownload jangan lupa dibiasakan ya, dibiasakan diklik kanan pilih Run as Administrator, karena ini juga sangat berpengaruh dalam kelancaran proses mengerjakan Dapodik. Tinggal next sampai selesai, finish. Setelah finish nanti teman-teman silahkan login menggunakan akun Dapodik masing-masing sekolah ya. Nanti ketika berhasil login ada menu role, tinggal klik aja nama sekolahnya. Nanti ada penjelasan terkait apa saja sih pembaharuan dan perbaikan di versi 2021B. Di antaranya ini penambahan nomor surat keterangan melek aksara atau SUKMA dan nomor seri ijazah untuk jenjang PKBM dan SKP. Jadi hanya untuk jenjang ini ya. Selanjutnya penambahan validasi riwayat pendidikan formal. Nah, di data GTK nanti dicek saja. Menghilangkan isian. Nah, ini pokoknya ini dibaca-baca saja. Yang baru adalah ini, role pengguna ini. Nanti penjelasannya kayak apa nanti saya jelaskan. Next saja. Ketika ditutup tampilan informasi terkait perbaikan dan perubahan data, nanti akan muncul kurang lebih seperti ini. Nah, ini jangan diabaikan ya, jangan asal diklik OK, di close, karena ini nanti sangat berpengaruh terhadap proses dalam mengerjakan Dapodik. Ini sebenarnya sudah termasuk dalam peringatan. Peringatan apa? Di sini tulisannya atau infonya terdeteksi tampilan antarmuka, tampilan front end-nya maksudnya belum termutakhirkan, artinya ada tampilan di Dapodik ini yang belum sesuai yang diharapkan di versi 2021B. Silahkan melakukan CTRL F5 atau yang paling penting ini sebenarnya clear cache browser Anda. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh teman-teman operator. Ini sangat penting. Jadi sekali lagi, setiap mengerjakan Dapodik terutama pergantian semester atau ada update versi ganti tahun ajaran, dibiasakan untuk selalu menghapus cache browser. Setelah menghapus cache browser, selanjutnya tekan CTRL F5 atau FN F5 karena fungsi tombol ini di beberapa laptop ada yang menggunakan CTRL, ada yang menggunakan tombol FN. Caranya bagaimana untuk clear browser? Nah, masih pada bingung juga. Nah, caranya seperti ini. Selalu saya menjelaskan ketika ada update versi atau rilis aplikasi Dapodik. Yang pertama, jika teman-teman dalam mengerjakan Dapodik menggunakan browser Mozilla, sebenarnya semua browser sama ya, sama caranya. Baik itu Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, terus apa itu Chromium, semuanya sama juga sih. Caranya sama ya, itu kalau menggunakan Mozilla ya, buka browser ya, buka browser dulu, tidak harus buka aplikasi Dapodik ya, yang penting browsernya terbuka.
Selanjutnya ketika browsernya sudah aktif, silakan tekan Ctrl Shift Del secara bersamaan pada keyboard ya. Setelah tekan Ctrl Shift Del, nanti kurang lebih kalau di Mozilla tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya time range-nya ini pilih everything ya. Pilih everything. Selanjutnya checklist semua historinya, baik itu browsing. Pokoknya ini semua di checklist saja tanpa terkecuali ya, semuanya di checklist. Set preference offline website. Nah, setelah di checklist semua, klik clear now. Nanti tunggu beberapa saat sampai proses clear historinya selesai. Setelah selesai, klik OK atau close. Selanjutnya tekan Ctrl F5 atau Fn F5. Kenapa? Karena tidak semua laptop caranya sama. Ada yang menggunakan Ctrl F5, ada yang menggunakan fungsi tombolnya pakai Fn untuk mereload, nah, merefresh maksudnya. Ini kalau pakai Mozilla. Kalau pakai Google Chrome bagaimana? Caranya sama, Ctrl Shift Del juga, Ctrl Shift Del. Nanti kalau di Google Chrome tampilannya seperti ini. Nah, biasanya kalau yang tampil awalnya ke menu basic ya. Nah, silakan diganti ke menu advance, diklik advance. Time range-nya juga sama, pilih all time. Nah, setelah pilih all time, jangan lupa semuanya di checklist tanpa terkecuali, jangan ada yang disisakan. Hapus semua crash browsernya. Setelah di checklist semua, klik clear data, tunggu sampai selesai. Semakin lama prosesnya berarti teman-teman tidak pernah melakukan penghapusan cache browser. Silakan dihapus saja, clear data. Setelah berhasil, sama tekan Ctrl F5 atau Fn5. Intinya kalau mau menghapus cache browser ya harus membuka dulu browser yang digunakan. Nah, kalau sudah di cache-nya berhasil dihapus, silahkan login. Buka Dapodiknya, localhost .25774 ya portnya di browser, enter, masukkan username, masukkan password, lalu login. Pilih role pengguna sebagai operator. Nah, ketika diklik role pengguna, nanti kalau sudah hapus cache browser, nanti tulisan informasi ini tidak akan muncul lagi. Nah, berarti kalau ini tidak muncul, berarti proses hapus cache browsernya berhasil. Nah, versinya otomatis sudah berubah menjadi versi 2021B ya. Versinya sudah berubah. Kalau sudah berubah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, ini saya contohkan karena banyak kasus di manajemen pengguna ya. Silahkan kalau tadi melihat perbaikan datanya, ada update terkait role pengguna, terkait proses sinkronisasi. Nah, silahkan teman-teman cek saja di manajemen pengguna ya. Nanti ketika masuk ke manajemen pengguna kok di sini tidak muncul tampilan tambah pengguna, tambah hak akses, berarti saya pastikan teman-teman belum menghapus cache browser. Tapi kalau sudah menghapus cache browser, pasti di sini muncul terkait pengaturan hak akses. Nah, contoh lain atau ciri lain kalau misalnya update versi 2021B-nya setelahnya belum berhasil atau cache browsernya belum dihapus, yaitu ketika masuk ke manajemen pengguna memasukkan kode registrasi, tampilan ini tidak muncul terkait proses bisnis alur penginputan GTK merangkap sebagai operator sekolah. Jadi kalau GTK-nya sebagai operator juga, nah ini hanya untuk yang GTK merangkap sebagai operator sekolah dengan email yang sama. Ingat, email yang sama. Bisa juga tinggal diatur role penggunanya. Ini caranya. Nanti saya jelaskan. Kalau sudah muncul ini berarti teman-teman proses hapus cache browsernya, instalasi Dapodik versi 2021B sudah berhasil. Nah, ini contohnya. Kalau berhasil ini hak akses ini muncul. Kalau tadi kan belum muncul, ini ya tidak muncul. Kenapa? Karena belum menghapus cache browser. Tapi kalau sudah menghapus cache browser, nanti di menu manajemen pengguna di sebelah kanan ada tampilan baru, yaitu
hak akses. Nah, saya contohkan ini. Ini ada operatornya, saya pastikan namanya ini dengan menggunakan email yang berbeda. Kalau emailnya sudah beda, berarti pengaturan akses role pengguna jika GTK sebagai operator sekolah tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena email GTK dengan email Dapodik sudah berbeda. Tapi kalau emailnya sama, ya harus melakukan mekanisme alur bisnis data ini jika emailnya sama. Sekali lagi, ini hanya berlaku bagi GTK yang merangkap sebagai operator sekolah dengan catatan emailnya sama. Kalau berbeda ya tidak perlu melakukan role pengguna ini. Saya lanjutkan. Ini juga yang ini tadi dua, yang pertama sebagai operator sekolah, yang kedua sebagai PTK dengan email yang berbeda. Nah, selanjutnya ini tadi, jika emailnya sama, maka tadi ya, yang ini jika emailnya sama, GTK merangkap sebagai operator sekolah, prosesnya seperti ini. Pilih GTK-nya atau email yang digunakan digunakan sebagai akun Dapodik, ada nama PTK, silakan diklik. Setelah diklik nama PTK-nya, klik peran GTK sebagai atau merangkap sebagai operator sekolah. Nanti di sini tinggal nambahkan aja, tambah sebagai operator sekolah. Nah, ini jika GTK adalah sebagai operator sekolah dengan catatan emailnya sama. Kalau emailnya beda ya tidak perlu melakukan peran GTK sebagai operator sekolah. Ini tadi ketika diklik ini ya, peran GTK sebagai operator, tinggal pilih aja, cari nama PTK-nya siapa, lalu klik simpan, selesai. Selanjutnya kalau GTK-nya, contoh kasus lagi ini. Setelah update Dapodik versi 2021B, ini ya, langsung saja. Setelah update versi Dapodik 2021B, ternyata di manajemen pengguna nama kepala sekolah tidak muncul. Nah, ini tadi saya coba minta akun Dapodiknya dan saya coba cek, ternyata memang betul. Nah, kalau ada kasus seperti ini, bagaimana cara menampilkan nama kepala sekolah agar muncul di manajemen pengguna? Caranya gampang sekali. Nah, ini pastikan dulu data PTK yang jadi kepala sekolah aktif ya. Jenis PTK-nya kepala sekolah sebenarnya tidak ada masalah sih ini. Yang penting adalah ini, tugas tambahannya ya. Tugas tambahannya harus diisi dulu. Tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau PLT kepala sekolah. Kapan mengisi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan kapan mengisi tugas tambahan sebagai PLT sekolah? Saya ulangi lagi, saya ingatkan kembali bahwa kalau GTK-nya jenis PTK-nya adalah kepala sekolah dengan statusnya penugasan induk, maka tugas tambahannya harus kepala sekolah. Ya, jadi jenis PTK kepala sekolah dengan status penugasan induk, maka tugas tambahnya ada kepala sekolah. Selain itu, maka tugas tambahannya tidak boleh kepala sekolah, harus PLT. Kenapa? Ya, memang nanti kalau dipaksakan diisi kepala sekolah, nanti statusnya invalid. Jadi kapan mengisi jenis tugas tambahan sebagai kepala sekolah tadi? Hanya satu saja kalau jenis tugas tambahan sebagai kepala sekolah, yaitu jenis PTK-nya harus kepala sekolah dan penugasannya induk. Itu baru bisa ditambahkan tugas tambahannya sebagai kepala sekolah. Selain itu, ya, selain tadi, berarti tugas tambahannya tidak boleh kepala sekolah, melainkan PLT kepala sekolah. Ini kalau sudah benar, langkah selanjutnya cari GTK yang jadi kepala sekolah. Kalau kepala jenis PTK-nya kepala sekolah, maka letaknya pasti di menu tendik ya. Misalnya ini, Bu Sukeswati ini sebagai kepala sekolah, dipilih PTK-nya, lalu klik penugasan. Setelah diklik penugasan, nanti akan tampil form terkait penugasan. Jangan lupa keaktifan PTK-nya di checklist dari bulan Juli sampai dengan Desember. Setelah di checklist, simpan. Setelah disimpan, klik
buat atau ubah akun PTK ya. Setelah diklik ini nanti ada tampilan seperti ini terkait akun GTK. Silahkan mengisikan kembali passwordnya, mau sama boleh, diganti boleh, password yang atas dengan konfirmasi password ini diisi lagi. Setelah diisi silahkan klik simpan. Setelah klik simpan, nanti di sebelah kanan sini nanti ada muncul akun berhasil diperbarui, role pengguna sudah aktif. Nah, kalau keterangannya role pengguna sudah aktif, silakan simpan, close, dan kembali ngecek di manajemen pengguna. Nanti secara otomatis nama PTK yang menjadi kepala sekolah akan muncul di manajemen pengguna. Caranya ternyata gampang sekali ya. Jadi tidak perlu bingung, tidak perlu ya istilahnya pusing ya. Istilahnya caranya gampang tadi. Untuk menampilkan kalau kepala sekolahnya tidak tampil di manajemen pengguna, sekali lagi cari GTK-nya yang jadi kepala sekolah, pilih penugasan, selanjutnya checklist keaktifan PTK, simpan. Setelah itu klik buat ubah akun PTK, isikan kembali passwordnya, boleh sama atau beda, klik simpan. Nanti di sebelah kanan akan muncul update data berhasil, role pengguna aktif. Nah, setelah role pengguna berhasil dibuat, silahkan login ke manajemen pengguna lagi. Secara otomatis ketika dicek pasti nama PTK yang jadi kepala sekolah akan muncul seperti ini. Tinggal nambah hak aksesnya. Perubahan yang berikutnya di versi 2021B adalah terkait penambahan nomor surat keterangan melek aksara atau sukma dan nomor seri ijazah untuk jenjang PKBM dan SKB. Nanti silahkan dilihat saja di dapodiknya. Contoh formnya seperti ini, contoh suratnya ya, surat sukmanya. Nah, nanti tinggal memasukkan di sini nomor surat keterangan melek aksara atau sukma, nomornya berapa. Silakan dimasukkan ya. Kalau di selain PKBM dan SKB ya tidak akan muncul ini. Ini hanya berlaku bagi teman-teman satuan pendidikan, operator satuan pendidikan jenjang PKBM dan SKB. Info lebih lengkapnya terkait update Dapodik versi 2021B bisa teman-teman baca sendiri di buku panduan Dapodik versi 2021B. Sudah saya upload di alamatnya ini ya, di bit.ly/334rtrk ya. Nanti link ini juga saya sertakan di deskripsi video YouTube-nya. Kalau sudah baca ini, saya harap teman-teman bisa paham, dan kalau mungkin belum paham, belum tahu caranya, ya sering-sering mengulangi video tutorial yang sudah saya buatkan ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman operator Dapodik dalam mengerjakan update versi Dapodik versi 2021B ya. Minta tolong untuk teman-teman untuk like, share, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.